Halo Indonesia. Perkenalkan, saya Sharon Tentero, Miss Indonesia Gorontalo 2025. Saya Naidia Yuliana, Miss Indonesia Kalimantan Timur 2025. Dan selamat datang di Sinergi. Sharon dan Naidia ngobrol seru di pagi hari. Oke, Miss Sharon. Jadi hari ini kita kira-kira mau bahas tentang apa ya? Kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik, yaitu mengenai kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Wah, fenomena ini sangat-sangat menarik ya pembahasannya. Karena kalau tidak salah nih, selama ini Naidia bermain sosial media, Naidia melihat bahwa perempuan-perempuan di Indonesia sudah mulai aware dengan isu feminisme. Nah, kalau menurut Miss Sharon, isu feminisme ini sebenarnya apa sih, Miss? Jadi benar Miss Naidia bahwa ini adalah sesuatu yang cukup banyak dibicarakan, terlebih karena sudah ada media sosial. Dan feminisme kalau bagi saya adalah sebuah ideologi. Artinya ada orang-orang yang percaya dan ada juga orang-orang yang menganggap itu mungkin cuma sebuah gagasan yang tidak benar-benar mereka setujui seperti itu. Dan feminisme juga berbicara tentang bagaimana perempuan itu punya pilihan dan pada akhirnya tidak harus dipaksakan ke dalam satu kotak tertentu. Nah, benar sekali. Saya setuju sekali karena saya melihat feminisme ini sebagai suatu gerakan yang menunjukkan bahwa perempuan itu juga memiliki hak untuk dirinya sendiri. Sama seperti di saat ini kalau kita melihat ya, feminisme ini sangat ter-apply dengan baik untuk perempuan Indonesia. Karena saat ini perempuan-perempuan Indonesia sudah bisa menentukan apa yang mereka inginkan dan hidup seperti apa yang mereka jalankan. Tapi di saat yang bersamaan nih Mas Sharon, banyak juga perempuan-perempuan Indonesia yang malah menggunakan feminisme ini untuk sesuatu yang berbanding terbalik dengan tujuan awalnya, seperti adanya internal misogyni di antara perempuan Indonesia itu sendiri. Benar Miss Naidia, sebenarnya di saat feminisme berkembang, ada juga fenomena internal misogyni ini di mana justru perempuan itu menjatuhkan perempuan lainnya yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Padahal ini sebenarnya adalah konsep yang sangat bertentangan dengan feminisme itu sendiri. Feminisme bukan memaksakan orang, misalnya semua orang harus menjadi kelas pekerja, tapi mereka juga menghargai peran-peran lain seperti ibu rumah tangga dan sebagainya. Dan ketika kita membahas tentang kepemimpinan, pada akhirnya perempuan memiliki pilihan dalam kehidupannya dan memilih mereka harus bertanggung jawab atas apa, dan itu adalah cara mereka untuk memimpin diri mereka sendiri. Bagaimana kalau menurut Miss Naidia? Betul banget, setuju banget. Apalagi kalau sekarang ini kan kita bisa melihat banyak sekali perempuan Indonesia yang sudah mulai aware dengan kemampuan tubuhnya. Dimana dalam hal ini teman-teman di Indonesia, khususnya perempuan-perempuan di Indonesia, sudah mulai memahami dan menjalani kehidupan child free. Tapi di saat yang bersamaan nih Miss Sharon, teman-teman perempuan lain di Indonesia malah menganggap bahwa child free ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh perempuan Indonesia lainnya. Nah, kalau menurut Miss Sharon nih, apakah hal ini sejalan dengan jalannya feminisme dan kepemimpinan wanita Indonesia di Indonesia itu sendiri? Tentu saja kalau misalnya kita kembali lagi ke definisi dari feminisme dan pro terhadap pilihan, pada akhirnya kita sebelum memimpin orang lain harus terlebih dahulu bisa memimpin diri sendiri. Dan mungkin salah satu caranya adalah mengendalikan seperti apa kita berpikir dan juga memperluas perspektif tentang orang-orang yang ada di sekitar kita dan pilihan yang mereka buat secara bertanggung jawab. Setuju banget, karena bagi saya feminisme itu tidak hanya semerta-merta tentang memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, tetapi juga tahu bagaimana tubuh kita, bagaimana diri kita ingin memilih, dan bagaimana kemampuan kita untuk menjadi seorang perempuan yang dapat memimpin. Selain itu, pentingnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar juga sangat diperlukan, dan bisa berdiri untuk diri sendiri juga menjadi salah satu kunci dari kepemimpinan perempuan di Indonesia. Betul, jadi pada akhirnya perempuan Indonesia itu harus memiliki inisiatif, setidaknya berusaha untuk menumbuhkannya dan bersama-sama bergerak menuju Indonesia dengan pemimpin perempuan yang lebih baik dan lebih hebat. Oke, ternyata pembahasan kita sudah sangat panjang sekali ya Miss Sharon ya. Mungkin inilah akhir dari sesi Sinergi pada hari ini. Sharon dan Naidia ngobrol seru di pagi hari. Sampai jumpa!